warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Wah, pasti sehat dong ya. Kali ini saya berada di Desa Batur Sari, Kecamatan Pulau Sari, di bawah kaki Gunung Slamet. Aduh, rasanya dingin banget sob. Ya, selamat datang di acara Jalan-Jalan Desa. Kita akan jalan-jalan silaturahmi ke sahabat kita yang punya usaha ya. Usaha apa? Penasaran? Yuk, kita langsung aja ke lokasi. Assalamualaikum. Aduh, lagi sibuk apa ini? Lagi bikin ekoprint. Ekoprint? Iya. Wah, kayaknya seru nih ekoprint ya. Saya boleh ngobrol-ngobrol lagi nggak tentang ekoprint? Oh, boleh. Boleh ya, dengan Mbak Nisa. Mbak Nisa. Oke, Mbak Nisa, ini prosesnya apa ini yang lagi dilakukan? Apa ini? Kalau ini itu ekoprint yang rusak, kita bikin lagi. Namanya Reiko. Oke. Dan kalau ini pembersihan kain sebelum kita bikin ekoprint. Oh, dibersihin dulu, baru nanti di ekoprint. Iya. Oke. Prosesnya masih panjang. Prosesnya masih panjang banget ya teman-teman Iya. ya. Pasti kita penasaran nih seperti apa sih prosesnya ya. Nanti kita akan ngobrol lanjut bersama Mbak Nisa sambil nungguin nih ya lagi memproses Reiko. Reiko ya. Oke Mbak, ini kan proses Reiko ya. Iya. Jadi ekoprint yang nggak dipakai diolah kembali. Oke. Setelah itu ada proses lagi nggak? Kalau ini setelah itu prosesnya langsung di mordanting. Mordanting, apa itu? Mordanting itu penguncian warna sebelum kita melakukan ekoprint. Jadi kan nanti kan daun yang di sana disiapkan itu kan nanti ditata gitu. Oke. Jadi sebelum memberikan motif, kita kunci kainnya dulu, ada scoring, mordanting, terus primordan, terus nanti ada fiksasi. Oh gitu ya. Oke, seru banget kayaknya nih ya. Saya pengen nemenin Mbak Nisa nih biar tahu lebih banyak lagi, lebih dalam lagi gimana sih proses dari ekoprint yang Mbak Nisa lakukan. Ngomong-ngomong, ide bikin ekoprint ini dari mana sih Mbak Nisa? Nah, idenya kebetulan tahun 2019 itu saya belajar ekoprint tapi teknik pounding yang diketuk-ketuk. Itu di Rembang, terus kayaknya menarik banget gitu kan, karena ada tas tapi motifnya daun gitu. Terus 2020-2021 itu mendalami gimana caranya yang di teknik kukus steam gitu. Oke. Akhirnya jadilah beberapa produk yang sekarang sudah di launching ya. Sudah dijual juga. Produknya apa aja Mbak Nisa? Ada shawl, terus kain, terus topi juga ada ya. Terus goodie bag. Goodie bag juga ada. Wah. Tergantung sesuai pesanan. Custom juga bisa. Oh, custom juga bisa. Yang ditawarkan kalau custom apa? Polanya, daunnya kah atau? Iya, semuanya. Jadi kayak misalkan aku biasanya itu terserah kayak daunnya terserah kita, tapi kayak model bajunya nanti mereka yang pengen model yang seperti ini gitu. Oke. Jadi untuk teman-teman yang pengen punya sesuatu yang beda ya. Apalagi ini dengan teknik ekoprint kayaknya wajib punya deh di rumah ya, koleksi ya. Ini benar-benar natural gitu ya, Mbak Nisa ya. Cetakannya, gambarnya dari daun daun yang daun alami yang diambil. Ngambilnya di mana? Di hutan?
Larang selamat kah? Kalau dulu waktu masih di Bantar Gebang itu pasti setiap weekend gitu ke hutan. Ke hutan? Iya. Sendirian? Sendirian. Ya ngomong sama saya, tak temenin. Terus? Ya gitu, tapi ya alhamdulillahnya di situ nggak ada ular, nggak ada apa gitu. Aman ya? Aman. Oke. Gitu. Terus itu daun jati. Oh, daun jati. Jadi selain daun jati ada lagi nggak daun-daun yang memang ini nih yang dipakai ya mungkin untuk sesuai karakter dengan Mbak Nisa sendiri itu seperti apa daun-daun yang seperti apa modelnya? Ada daun jati, terus ada daun khas ini kalitus. Kalitus. Iya. Okay. Terus daun suren. Suren. Iya. Terus ada daun apa ya itu ya? Terus di situ sih daunnya macam-macam. Ada ya? Ada. Oke, baik. Selama ini daun-daun yang kayak gini juga bisa. Oh, bisa ya? Iya. Cabai juga bisa? Belum sawi, nyoba sih, nanti kita coba aja. Cabai, sawi gitu ya, kangkung. Sawi nggak bisa. Nggak bisa ya? Sayur itu. Kirain bisa. Selama ini nyari bahannya ada kesulitan nggak Mbak Nisa? Alhamdulillah tidak. Tidak ya? Ya, tidak kesulitan. Ini udah selesai nih? Udah. Proses selanjutnya? Proses selanjutnya itu ini dibuang dulu karena ini aman. Jadi nggak apa-apa. Oh dibuang ya. ke ini. Karena ini soalnya bahannya natural ya, natural. aman ya. Okay. Kenapa saya salah satu alasan saya memilih EcoPrint ini adalah bahan yang digunakan itu tidak membuat limbah tanah gitu. Oh ya, jadi tidak menjadi limbah bahan berbahaya. Iya, limbah bahan jadi ini aman karena bahan-bahannya juga diambil dari alam gitu ya Mbak Nisa ya. Mbak Nisa kalau boleh tahu proses pembuatan dari EcoPrint ini berapa lama untuk sudah jadi produk gitu biasanya? Kalau misalkan ya, sebenarnya kan kalau saya biasanya 6 jam. Itu 6 jam itu karena lama di motif sih. Oh, lama karena di motif. Karena kita mikirnya motifnya gimana ya gitu. Iya benar. Kalau misalkan kita emang belum menyiapkan motifnya gitu. Tapi kalau untuk proses mordanting dan scoring ini prosesnya 1 jam. Gitu. Kurang lebih 1 jam 1 jam ya. Terus mengukus nanti 2 jam. 1 jam setengah lah gitu. Oke. Berarti sampai betul-betul warna itu atau polanya itu jadi satu ya? Iya. Sama ini ya, kainnya ya. Ini apa ini yang dimasukkan apa? Ini namanya soda ash. Soda ash. Soda ash ya, oke. Kayak deterjen ya, mirip-mirip deterjen ya. Soda ash. Kalau ini namanya tawas. Tawas, yeah. Oke. Ini yang dipakai buat biasanya di kolam renang ya? Iya. Oke. Kaporit tapi itu ya? Kaporit ya? Oh, beda ya? Beda. Kayaknya enak itu dicampur gula, dicampur teh ya. Iya, gula batu ya. itu. Gula batu. Mirip gula batu ya. Iya. Oke. Jadi memang agak lumayan rumit ya teman-teman prosesnya, tapi hasilnya itu sesuai dengan ekspektasi kita ya Mbak Nisa ya. Iya. Karena memang benar-benar buatnya dengan bahan-bahan alami ya. Jadi tidak menimbulkan limbah berbahaya. Jadi aman buat lingkungan. Oke. Ini sodium asetat. Sodium asetat. Tapi nanti sedikit aja. Sebenarnya disarankan pakai sarung tangan, tapi udah biasa sih. Ya nggak apa-apa. Udah kebal ya. Karena cuma hitam-hitam aja. Oh iya. Tapi itu bisa dihilangin. Dihilangin ya. Di kukunya ya. Iya di kukunya. Oke. Mbak Nisa yang bantuin proses seperti ini berapa orang? Baru 2. Namanya baru Indah. 2, Mbak Indah. Iya, soalnya ini tim digital marketingnya. Oh gitu. Iya. Double ya. Double job ya. Oke. Semuanya ya. Mbak Indah dan berdua. Iya berdua. Berdua aja ya. Oke. Berdua. Soalnya kalau kebanyakan kemarin udah coba ada 4 orang, tapi kok jadinya hasilnya jelek gitu kan? Karena mungkin nggak telaten gitu kan. Iya, betul, jadi betul, emang harus udah dikit aja gitu. Ini namanya tunjung. Tunjung fungsinya untuk Kayak bikin gelap kain gitu. Oh. Kayak misalnya kepengen gelap gitu. Oh, ada campurannya ya. Iya. Berarti nanti motifnya agak gelap gitu ya? Kayak yang di situ, ya? iya. Oke. Kalau yang tetap warna putih itu tanpa tunjung. Oh, iya. Ini tunjung. Kita masukin ke sini. Ini bukan bakso ya teman-teman ya. Ini bahan-bahan yang tadi sudah kita
racik ya Mbak Nisa. Iya. Kita masukkan ke dalam sini. sini ya. Oke. Masukkan ke dalam ember. Ya. Airnya haruskah mendidih atau gimana Mbak Nisa? Enggak, ini berhubung karena tadi biasanya kan tawasnya bubuk. Nah, karena ini tawasnya batu, jadi biar cepet ini aja. Oke. Biar cepet. Larut. Ini kan kalau misalkan musim hujan, kayak curah hujannya tinggi, itu Iya. kan kalau misalnya dalam membuat hal yang berkaitan dengan kain kan otomatis kan butuh pencahayaan, butuh ini ya Mbak ya. Iya. Kalau misal hujan kayak gitu, itu jadi kendala yang sangat apa ya, menghalangi proses pembuatan nggak? Gimana terus kalau misalkan hujan seperti itu, solusinya gimana untuk proses pengeringan? Sebenarnya kalau ekoprint sendiri itu kan malahan justru jangan langsung terkena sinar matahari. Oh gitu. Iya. Oh berarti kering angin-angin gitu ya? Iya, kering angin-angin. Jadi kan paling kalau mau dikeringin ya pakai mesin cuci gitu kan. Jadi cepat kering. Oke. Kalau misalkan baru di ekoprint udah selesai, itu didiamkan selama 7 hari lebih bagus, tapi 3 hari juga nggak apa-apa. Misalkan mau difiksasi, jadi fiksasinya tuh nunggu kain itu bener-bener udah udah menyatu Nyatu gitu. warnanya. Dan nggak bisa lebur iya, lagi pas dimasukin bahan yang lain. Kayak biasanya fiksasinya mah kayak cuka atau pakai gitu. tawas Untuk lagi. berarti ngunci Penguncian warnanya keduanya. itu ya. Oke. Berarti itu nunggu pesanan atau memang ya sudah kalau udah 1 minggu langsung difiksasi atau Iya, gimana? langsung difiksasi. Langsung kalau fiksasi ya. Oke. Ekoprint ya. Ekoprinting. Ini kayu mangrove. Oh, kayu mangrove. Iya. Oke. Kenapa saya suka mangrove? Jadi kan kemarin tuh juga sempat discuss kan sama teman-teman. Kita bingung nih mau bikin apa ya kalau mangrove gitu kan. Biar mungkin karena lagi digalakkan penanaman mangrove gitu kan. Jadi akhirnya coba ekoprint ini pakai kayu mangrove itu gimana gitu. Oke. Kalau pakai daunnya itu ya juga bisa. Walaupun daun mangrove itu tebel banget, hasilnya cuman nggak sebagus kayak jati gitu. Karena kan masing-masing daun punya karakternya sendiri ya. Lo hasilnya apa? Kalau misalkan mangrove seperti ini warnanya juga Coklat. mirip coklat seperti ini ya. Iya apa? Asal apa siapa? Ini dikeringkan. Oh dikeringkan. Iya. Berarti dari mangrove yang sudah sudah tua gitu. Iya. Terus kulitnya diambil ya. Iya. Dimanfaatkan untuk pewarnaan ya. Bawahnya udah. Misalkan masih di mordanting ini kita harus meremas-remas ini Supaya apa sih namanya? bahan-bahannya meresap ke Iya, kainnya ya. Iya. Oke, jadi lebih Dan ini maksimal nanti hasilnya Iya. Mbak Nisa ya. ini yang paling penting itu kalau kata teman-teman ekoprinting tuh di proses mordanya. Oke. Jadi harus merata gitu ya. Iya. Bahan-bahan yang tadi sudah dicampur semuanya harus merata Harus merata. di kain ya. Jadi Iya. harus Diremas-remas. remas-remas seperti ini. Oke. Nah, penasaran kan tadi produknya seperti apa? Hasilnya ini dia. Karya dari Mbak Nisa, teman-teman ya. Ini produk yang sudah jadi ya, sudah dicetak dengan berbagai macam apa ya namanya Rico ya? ini, kalau ini Rico Rico. ya. Oke, Rico print ya. Oke, menarik sekali ini ya. Ini proses yang tadi sudah dilakukan hasilnya Seperti ini. seperti ini. Oke. Kayak yang tadi Rico juga lumayan bagus sih kalau menurut saya ini. Oke. Untuk pemasarannya sendiri gimana, Mbak? Kalau pemasaran kita lewat biasa Instagram, Facebook gitu. Oke. Terus WhatsApp. WhatsApp Kenapa juga. belum di Shopee atau Lazada? Kalau kemarin sih Lazada sempat,
yang memang ada yang beberapa yang beli. Soalnya kalau di udah marketplace tapi kita nggak siap gitu kan, atau kelamaan packaging, nah market kita jadi turun gitu. Tapi lumayan karena memang yang paling mempengaruhi itu saat video. Video kayak ya? misalnya kita bikin video-video kreatif itu malah video pendek ya? Iya, video pendek. Ini bagus banget polanya ya. Ini dari daun lanang ini, ya? Daun lanang tuh ini. Oh, ini daun lanang ya, dicetak gitu ya? Iya. Ini berarti ditumpuk-tumpuk gitu ya? Iya. Oh ya, nanti kita lihat ya seperti apa prosesnya. Nih, nggak apa-apa, coba dipakai shawl. Soalnya coba. sejauh ini modelnya itu Mbak Indah. Kita belum pernah menemukan model coba kayak apa. Oh, keren nih shellnya ya. Iya. Gimana Mbak Nisa mau kejar-kejaran sama saya? Lari-lari gitu. Guca-guca gitu kan. Ya salam. Ada shawl, ada topi juga nih ya. Oke. Ini buat cewek-cewek. Ini buat cewek-cewek tapi cowok juga. Iya, cowok juga Mas bisa. kameramen ya. Pakai tasnya. Pakai tasnya. Ini. Jadi ini produk ya. Jadi ini produk asli anak Pemalang. Ecoprint ya Mbak Nisa ya. Namanya Patala. Namanya apa? Brandnya Patala. Patala. Iya. Oh, brandnya namanya Patala ya. Nah, brandnya namanya Patala, unik banget ya namanya ya. Kenapa namanya Patala? Itu dari bahasa Sanskerta artinya itu bumi, jadi olahan bumi gitu. Olahan bumi bagus banget ya. Memang ini corak-coraknya juga natural banget. Ini daun-daunnya bagus banget. Ini saya juga pakai topi, produk dari Patala ya. Teman-teman nggak usah bingung-bingung ya, nggak usah kemana-mana nyari produk yang unik, cuman ada di Patala. Terus menariknya pembeli itu berkontribusi buat menanam pohon yang kita pakai. Jadi 10% per piece harganya itu bakal untuk reboisasi. Jadi 10%-nya itu digunakan untuk reboisasi. Wah, menarik sekali ini ya. Jadi sekalian kita beli produknya, sekalian kita juga melakukan penghijauan gitu ya. Oh, bagus, ini win-win solution ya. Apa? Penghijauan. Oh iya ya. Jadi penghijauannya di mana, Mbak? Biasanya di mana itu kalau di sekitar rumah saja. Sekitar rumah saja ya. Tapi kan karena memang lumayan juga sih kalau misalkan di sini kan kalitus itu kan daunnya turun ya gugur. Daripada gugur terus nggak kepake kan mending kita beli gitu. Ini pola bentuk namanya pohon apa? Daun apa Mbak? Lanang sama jati. Oh, daun lanang sama daun jati ya. Daun lanang sama daun jati teman-teman ya. Keren banget pokoknya tasnya ini. Tinggal dikasih brand Pataya nanti ya di sini ya. Produk lokal anak Pemalang. Namanya Pataya, produknya Mbak Nisa. Patala. Patala ya, Pataya. Mbak, jadi kan produknya selain shawl ya, ada topi juga, nah ada tas juga. Berarti ini tasnya jahit sendiri atau kerjasama dengan warga sekitar untuk membantu? Nah, kebetulan penjahitnya memang dari warga, itu juga dari Omnya Indah di Rembul. Jadi nggak hanya wilayah sini gitu kan. Berarti bisa berkolaborasi mengajak penjahit-penjahit lokal untuk memproduksi Patala ini. Luar biasa ini. Yang sudah sih sama teman saya di sini juga gitu. Penjahit juga. Jadi selain tas, topi, shawl, adakah yang lain? Sejauh ini baru ini. Baru ini aja ya. Soalnya banyaknya itu pesanannya itu kayak kemarin yang udah diminta mana ya kain. Nah ini kain-kain yang 1 meter 2 meter. Terus mereka tuh pengen jahit sendiri aja gitu. Jadi dari sekian banyak produk yang sudah dibuat ini best seller dari Patala apa Mbak Nisa? Best sellernya biasanya goodie bag sih. Goodie bag ya. Ini kalau boleh tahu dijual di harga berapa sih? Soalnya range-nya itu ini sih kayak yang middle up beda. Beda-beda ya. Gitu. Berarti ya nanti jadi bisa semua dicek. kalangan bisa membeli gitu. Bisa membeli ya. Kalau lebihnya itu ternyata enggak sih. Range-nya berapa? Range-nya
kemarin itu 75.000. 75.000 untuk satu produk ya. 75.000 produk alami teman-teman ya. Pokoknya ini recommended ya. Ini untuk anak-anak yang suka naik gunung, natural-natural, cinta alam, ini recommended banget. Tas buatan anak Pemalang ya, Iya, lokal soalnya ya. kan 75 itu kan udah kayak packagingnya, semuanya itu udah full gitu. Kalau shellnya Shawlnya ini 150.000. 150.000. Oke. Itu harga yang umum. Jadi Umum ya. belum berani kayak kita membedakan harga naik sendiri gitu. Kalau yang di teman-teman ekoprint lain juga sama segitu. Oke. Menarik ya Mbak Nisa ya. Nah, untuk Mbak Nisa dan teman-teman sendiri di Patala, apakah sudah pernah mendapatkan support dari pemerintah Pemalang? Dan supportnya dalam bentuk apa gitu? Kok senyumnya seperti itu kan? Saya kan jadi bertanya-tanya. Oh belum. Nah pelatihan-pelatihan. Oh iya, kalau pelatihan kemarin di UIN Gusdur. UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pekalongan ya. Iya. Nah, itu pelatihan tentang? Iya, mereka mengundang kami. Oke. Iya. Mengundang, jadi narasumber ya? Terus langsung pelatihan ekoprint juga gitu. Oke. Terus sama ibu-ibu PKK di Bantar Bolang. Oh iya. Oke. Banyaknya ibu PKK sih. Banyak kan ibu PKK ya. Sasarannya juga ibu-ibu PKK ya. Terus kalau di Bantar Bolang, alhamdulillahnya ibu-ibu tuh sudah bisa bikin baju sendiri. Oh. Itu sih menariknya sih. Jadi kan PKK desa cuma Mbak beli kainnya gitu kan. Terus mereka bikin sendiri. Mereka produk sendiri. Oh, bisa jadi kolaborasi ya nanti ya. Bisa saling menguntungkan. Nah. Oke. Harapan ke depan apa Mbak Anissa untuk Patala? Harapan ke depan memiliki rumah sendiri. Rumah produksi sendiri. Iya, rumah produksi sendiri. Terus juga reboisasinya itu rencananya itu di belakang rumah itu sudah disiapkan juga gitu. Karena kan itu kan memang tidak hanya sebatas promo aja gitu kan. Ini bisa melakukan reboisasi. Itu sebenarnya nggak hanya di sini aja gitu. Karena kan masih baru dan masih awal, jadi udah di rumah dulu aja nggak apa-apa. Gitu. Oh gitu. Kedepannya sih semoga sih bisa kolaborasi sama UMKM sekitar. Oke, UMKM kayak sekitar. konveksi itu kan termasuk UMKM juga kan. Oke. Terus yang lainnya gitu. Kalau misalkan ngomong-ngomong kolaborasi nih ya, sudah pernah belum ikut pasar senja? Udah. Oh, luar biasa. Gimana Udah. berapa kali ikut pasar senja dan gimana setelah ikut pasar senja apa ya yang sudah didapatkan dari pasar senja, Mbak Nisa? Kalau untuk memajang ininya gitu ya, bahwa ekoprint itu sekali, tapi kalau untuk ikut pasar senja 3 kali. 3 kali, Iya. oke. Itu seru banget. Serunya itu adalah bukan rame. Selain rame itu di pasar senja itu mewadahi para UMKM berjualan bebas gitu kan. Bebas ya. Bebas terus ya udah sekreatif mungkin tanpa ada pajak gitu kan. Apapun gitu sih. ya. Apapun gitu. Yang penting karya sendiri. Karya gitu ya. Harapan untuk pasar senja apa? Depan? Harapan untuk pasar senja semoga semakin oke lah ya. Semakin oke ya. Semuanya oke karena sih semakin banyak sih menurut semakin banyak komunitasnya semakin besar gitu ya. UMKM yang masuk terus juga para pelaku UMKM. Oke, Mbak, tadi kan sempat ngobrol ya tentang ekoprint itu teman-teman dari komunitas ekoprint. Nah, itu komunitasnya jumlahnya berapa banyak itu? Terus gimana kalau misalnya dari teman-teman penonton kita ada yang mau gabung, pengen belajar bareng untuk membuat ekoprint? Oke, jadi komunitasnya pertama kan waktu itu aku ikut asosiasi Ekoprint Indonesia. Oh gitu, ya, ada itu. ya, oke. Itu emang asosiasi yang sudah dilegalkan gitu kan. Enggak sih sebenarnya kalau komunitas kayak gitu kan nggak ada legal-legalnya kan. Cuman yang udah kebanyakan teman-teman Ekoprint ya di situ gitu. Kemarin juga membuat pelatihan di Serang. Itu sama AEPI sebutannya. AEPI itu di Serang se-Jawa Jakarta gitu. Nah itu semakin kreatif kali ya pembuatannya. Ya? Iya. Okay. Biar nggak kuliner aja gitu ataupun yang lainnya. Oke. Siap. Mbah-mbah gitu. Tapi memang
ada satu pelaku yang bercerita karena beliau punya salah satu penyakit kanker, terus dia belajar ekoprint, terus sering ke hutan itu kan akhirnya kan, itu sembuh. Itu nggak tahu ya, cuman kalau menurut saya sih karena kita sering ke hutan, mungkin kalau aku pribadi tuh jadi lebih enjoy, enak, terus fitosidanya tuh masuk ke tubuh kita juga gitu. Bahagia gitu. Jadi sumber bahagianya dari dalam hati, tenang, akhirnya penyakit-penyakitnya hilang. Itu karena ke hutan juga ke sih. hutan. Jadi jangan lupa teman-teman ya, ke hutan ya. Mbak Nisa jangan sendirian ke hutan ya. Oke, terus oh ya, ini produknya seperti ini ya. Iya, ini packaging sederhana aja. Oke, packaging dari produknya Mbak Nisa, Patala. Iya, ya. Patala. Isinya apa kalau ini Mbak Nisa? Boleh dibuka? Boleh dibuka, oke. Boleh dibuka. Oke, kita buka. Jeng 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 jeng. Kita buka, ini dia Ini produk. Mas. Oh iya ya. Oh, ini produknya Patala ya. Ekoprint batik daun. Ini yang sudah jadi. Iya. Yang sudah di package sedemikian rupa ya. Terus ini juga kenapa pakai akar wangi? Akar wangi, oke. Ini kan sebenarnya kan ada khasiatnya juga. Terus bikin wangi juga. Jadi kan Oh, pakai oke. Aromanya khas gitu ya Mbak Nisa aromanya ya. khas. Ini talinya juga dari alam ya. Ini semua dari alam. Semua dari alam. Jadi teman-teman ya langsung aja kepoin Instagramnya di Ekoprint Patala. Ekoprint Patala ya. Terus kebanyakan masih di Hoirun Instagram saya. Oke. Hoirun 23 Nisa. Khairun 23 Nisa ya. Iya. Silahkan langsung follow aja Mbak Nisa. Yang mau tanya-tanya seperti apa produknya, kualitasnya seperti apa, kalau mau custom gimana nanti langsung Iya. bisa DM Mbak Nisa ya. Bisa. Oke, mantap. Gak mahal-mahal kok. Gak mahal-mahal ya. Gak mahal-mahal kok. Pokoknya masih terjangkau. Terjangkau. Dan kita harus bangga pakai produk lokal ya Mbak Oke. Nisa ya. Patala kembali ke bumi. Gitu Mbak Nisa, terima kasih sekali sudah diajakin untuk keliling-keliling melihat prosesnya ya. Oke, terima kasih sekali Mbak Nisa, sukses Sama-sama. selalu ya. Amin. Tetap semangat berkarya, ikut pasar senja ya diramaikan gitu ya. Teman-teman terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa subscribe dan follow YouTube kita di Kabar Pemalang. Sampai jumpa lagi di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.